chapter 1015 dengan judul Rantai yang ditemani sebuah cover request Senor Pink yang santuy di keranjang gendong yang dibawa seekor burung bangau betina di udara. Nah, di awal panel kita diperlihatkan kondisi Luffy yang tenggelam ke dasar lautan dengan tenangnya. Dan di dalam kastil ya, Luffy, apa Luffy sungguh kalah? Apa yang harus kita lakukan? Dan apakah sudah mustahil bagi kita untuk memenangkan pertarungan ini? Dan apakah Tuan Momonosuke baik-baik saja? Ya, begitulah reaksi orang-orang yang panik mendengar kabar Luffy yang kalah. Bahkan di sini ya, Chopper sampai menangis dalam mode monsternya itu. Iya, nggak banget lah pokoknya di sini. Nah, di tempat lainnya, dalam kerusuhan ini ya, kita diperlihatkan Izo, Kawamatsu, Sanji yang menggunakan pedang, ya menggunakan beban deh, yang juga merespon kabar ini, dimana mereka yakin ini masih kabar bohong untuk menjatuhkan mental para aliansi, dan bertanya-tanya kepada mereka, kenapa kalian terlihat seperti seolah-olah sudah kalah. Nah, Chopper Remon-san, ya di sini Chopper terlumpuhkan di hadapan Queen sambil merintih soal kabar Luffy, mati dan tenggelam. Dan di sisi lainnya, Queen ini pada dasarnya selama ini hanya bermain-main pada Chopper karena dirinya ingin menghargai tekad kuat seorang tanuki yang pengecut atau seorang monster yang pengecut. Sementara di sisi lainnya, di tempat lainnya, Perospero dengan kekuatan Candy Shower-nya menembakkan sejumlah anak panah ke langit-langit dan menciptakan hujan panah yang wing menancapkan ke tubuh para aliansi dengan sakitnya. Dan di panel berikutnya ya, Queen di sini yang melihat Tanuki mengsedih langsung mengambil langkah untuk menyerangnya dengan membuka mulutnya yang bergigi bermodifikasi itu yang siap merobek kulit Chopper yang lembut itu katanya. Namun surprise, the king is back. Sanji dari lantai 2, dia berjumper, rotisserie strike, wush, terbang bersama beban langsung menyerang moncong Queen hingga gigi buatannya rontok berceceran di sana di udara. Dan tak sampai di situ ya, tendangan Sanji ini berefek begitu besar hingga membuat leher panjang Queen ini berputar-putar seperti komedi di pasar malam yang juga ikut mengenai panah-panah Perospero yang menyelamatkan para aliansi dari panah itu, yang mana ini juga mengenai tubuh Perospero yang akhirnya oleng dan jatuh ke tanah seorang Queen ini. Wow. Dan di sini ya, Sanji yang sambil merokok ini mengatakan, syukurlah kau baik-baik saja Chopper dan berhasil bertahan. Namun Chopper yang masih mengsedih ini di sini mengatakan, tapi Sanji, Luffy telah kalah. Woi, jangan nangis, kau seperti tak kenal Luffy saja. Mending kau urus beban yang satu ini, karena dia setelah pulih kemampuannya setara 10 orang. Nandato. Zoro yang tersinggung di sini mengatakan lebih tepatnya, aku ini setara 2000 orang. Ya, nah menariknya Chopper di sini baru sadar kalau Zoro diperban di sini dalam keadaan menyedihkannya. Dan di sini ya, sambil menendang Zoro untuk diserahkannya kepada Chopper, Sanji mengatakan biar aku yang mengurus dino yang satu ini. Yang mana ya, deklarasi perang Sanji ini dijawab oleh Queen dengan mengatakan, oh jadi kau ya putra Jaji. Nah, di panel berikutnya, para aliansi pembebas Wano ini bertanya-tanya kenapa seorang Sanji atau dia ini masih ingin bertarung, padahal Sencho-nya sudah mati. Seharusnya mereka tak punya semangat seperti Chopper sebelumnya. Ya, di sini dengan jelas kalau Sanji percaya Luffy baik-baik saja. Dan ya, dari kejauhan Marco terlihat tersenyum di sini serta mengatakan, karena inilah aku menyukai mereka, yoi.
Nah, pindah scene kali ini di loteng lantai 1, di mana ini adalah tempat pembantaian terjadi, dan kita lihat di sini Kikonojo terkaparkan bersama juga dengan Kanjiro yang terlihat mati di sini. Apakah mereka mati? Ya, tidak tahu. Namun di sisi lainnya Kinemon masih bergerak alias masih hidup setelah menerima pentungan Kaido yang sangat Housoko no Haki itu di chapter sebelumnya. Dan Kinemon mencoba menyerang Kaido dengan sisa pedangnya yang tersisa sepotong kecil itu akibat patah saat mencoba menahan serangan Kaido itu. Dan dengan katananya yang pendek itu dan patah itu, dia mencoba menusuk Kaido dan cerot berhasil menancapkan pedangnya itu ke paha seksi milik Kaido. Namun tentu itu tak terlalu berefek bagi Kaido, tapi muka penuh darah Kinemon terlihatkan di sini, yang mana pada saat yang sama dia langsung terbayangkan masa lalunya bersama Momonosuke bersama Raizo yang tengah mempraktekkan dramanya sebagai ayah dan anak. Momonosuke, ayah dari mereka berdua. Namun tatapan mengerikan Ken ini mengakhiri ingatannya, kemudian jatuh tergeletak dan menyuruh Momonosuke yang menangis itu lari bersama Shinobu untuk menjauh dari lokasi. Larilah Momonosuke, larilah Shinobu. Sementara Kaido di sini mengambilkan sebuah katana dan dirinya mencerotkan katana itu, alias dirinya menusuk perut Kinemon dengan pastinya membunuhnya. Dan Kaido sambil meninggalkan Kinemon di situ yang tak bergerak mengatakan kalau samurai ini ya setiap kali mengalami kekalahan selalu saja terlihat wow. Ya, samurai yang luar biasa. Nah, di panel berikutnya Momonosuke mendapatkan kodok dalam pelariannya bersama Shinobu di tumpukan kayu, yang mana di sini Momo langsung mengerti kalau itu adalah seperti Mick, dan dirinya yang masih menangis mengatakan atau menyampaikan pesan yang ia dengar sebelumnya dengan berteriak, "Aku Kozuki Momonosuke. Luffy belum kalah dari Kaido. Luffy masih hidup dengan mempertaruhkan namaku. Aku yakin dia akan kembali. Oleh karena itu, untuk kalian semua, aku mohon tetaplah bertarung meskipun kesakitan ataupun kesulitan, dan ku mohon atas nama Kozuki Momonosuke, bertarunglah." Dan pesan dari Luffy, "Aku pasti akan menang melawan Kaido." Ya, pesan dari Momonosuke ini terdengar ke penjuru istana dan mendapatkan respon positif, di mana Hyogoro, para Yakuza, Yamato, Raizo, dan para samurai dan juga kroco-kroco yang berkhianat ikut senang mendengar kabar Luffy yang tidak kalah alias Luffy masih hidup, dan mereka sama-sama berteriak kalau Luffy pasti menang. Sementara di sini ya, atau di sisi lainnya, Jinbe yang mendengar kabar itu ikut tersenyum. Namun tidak hanya itu, Franky, Brook, Robin, Kid, Chopper juga sangat senang mendengar kabar ini. Namun dari pihak musuh seperti Wushu terlihat kesal, sementara King di sini ya seperti kaget melihat respon yang membagongkan dari para aliansi pihak Luffy ini. Kemudian di scene lainnya kembali diperlihatkan kondisi Momonosuke dan Shinobu yang saat ini telah sampai di pojokan Pulau Onigashima dan tak ada jalan lagi, alias mereka telah berada di jalan buntu, yang mana tambah parahnya Kaido juga telah sampai di lokasi itu dan siap menghajar mereka dengan pentungannya itu. Namun Juku no Jutsu, Shinobu memakai tekniknya untuk membuat celah di tanah, tapi entah gara-gara siapa, mungkin Kaido ya, sisi Pulau Onigashima kini telah hancur di udara. Iya, telah hancur. Tapi ya di sini diketahui Shinobu berhasil membuat lubang dan melarikan diri dari Kaido jatuh ke bawah. Kemudian pindah scene, kali ini kita diperlihatkan lagi Luffy yang tenggelam di bawah laut. Namun kali ini dirinya diketahui oleh pihak lain, yaitu dirinya ditemukan oleh Polar Tank milik Law yang melihat ada seseorang. Dan ya para kru bajak laut Law di sini sangat kaget ya melihat ada seseorang di sana yang
yang ternyata adalah Mugiwara no Luffy. Dan mereka ini langsung bergegas untuk menyelamatkan Luffy dan memasukkannya ke dalam kapal tempat yang aman. Nah, pindah scene lagi dan kali ini kita diperlihatkan kondisi Nami, Usopp dan Otama yang bergembira mendengar kabar Luffy yang masih hidup. Namun, Nami dikagetkan dengan tongkatnya yang sekarang lunak dan melonjong dan memiliki wajah Zeus. Dan lokasi di mana mereka berada telah kabur dari Big Mom dan Kid. Di scene lainnya, Big Mom ini tengah berhadapan dengan Kid dan di sini Big Mom mengatakan kalau Luffy ini jatuh ke laut ya pasti sudah mati. Lah, di sini Big Mom gak ngaca ya. Dia ini selamat jatuh ke laut. Apa Big Mom lupa ya? Oh ya, dia lupa ingatan. Dan di sini datang Torao yang mengatakan walaupun aneh, tapi dirinya yakin kalau Luffy ini bakalan selamat. Namun kedatangan Torao di sini ya sepertinya ditolak oleh Kid karena mengganggu baiwannya dengan Big Mom. Tapi Torao mengatakan untuk dewa salah sedikit Yustasia, kali ini lebih baik kita bekerja sama saja. Dan di akhir panel, Kaido dari atap Onigashima, Yamato memanggilnya. Namun Kaido jengkel dan mengatakan kalau aku ini ayahmu Yamato. Tapi di sini Yamato datang untuk mematahkan atau memutuskan rantai itu, alias memutuskan ikatan keluarga di antara mereka. Dan berakhirlah chapter kali ini dan minggu depan tidak libur. Yeah.